Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam sapaan Gembala Sekolah Kristen Lentera Ambarawa. Pada bulan ini tema kita adalah God Knows My Story, Allah mengenal kisah hidup saya, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 4 sampai 26 dan dilanjut ayat 39 sampai 42. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki yang namanya kisah hidup. Ada kisah yang sangat indah, ada kisah yang penuh dengan sukacita, tapi ada juga bagian yang kelam, yang penuh dengan kegagalan, penuh dengan dosa, dan juga ada yang namanya luka, yang mungkin tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi kabar baiknya, firman Tuhan hari ini yang kita dapatkan adalah Tuhan mengenal seluruh kisah hidup kita. Kalau kita melihat dari kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, itu sudah menjadi kisah yang tidak asing lagi bagi kita, bukan? Yang dimana kita sering mendengar kisah ini di gereja, di sekolah, bahkan kita sering menceritakan kisah ini kepada orang lain. Tetapi dari kisah Yesus dan perempuan Samaria ini, kita belajar 3 hal penting Bapak Ibu. Yang dimana pertama adalah Allah ingin kita percaya penuh kepadanya. Ketika kita lihat di ayat 4 Bapak Ibu, dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Yang dimana Yesus harus melintasi daerah Samaria atau melewati daerah Samaria. Ini menjadi bukanlah suatu kebetulan Bapak Ibu, yang dimana ini adalah bagian dari rencana Allah. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur, Yesus juga menawarkan yang namanya air hidup. Bapak Ibu, kalau kita melihat simbol air hidup ini, yang dimana Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria bahwa hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah perempuan Samaria itu tetap langsung percaya? Tidak. Perempuan Samaria tidak langsung percaya kepada Yesus. Bahkan perempuan Samaria meragukan Yesus. Kalau kita lihat di ayat 11, dikatakan perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Di sini perempuan Samaria mengalami yang namanya keraguan dan juga meragukan kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat respon Yesus, apakah dia marah? Tidak Bapak Ibu. Yesus datang dengan yang namanya kesabaran. Dan juga dia terus menawarkan yang namanya pengharapan air hidup itu kepada perempuan itu. Bapak Ibu, begitu juga dengan hidup kita. Walau sering kita meragukan Tuhan, dalam kisah hidup kita, dalam dosa kita, dalam kekecewaan kita sering yang namanya meragukan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menjauhkan kita. Ia tetap menawarkan kasih dan juga hidup yang baru. Yang kedua Bapak Ibu adalah Allah mengenal seluruh kisah hidup kita. Ketika Yesus sedang berbicara kepada perempuan Samaria, Yesus tahu yang namanya kisah hidup perempuan Samaria itu. Karena dia adalah Allah. Yang dimana salah satu sifat Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Yang dimana Yesus tahu masa lalu perempuan Samaria, bahkan ia tahu dan mengenal dosa-dosa yang perempuan Samaria itu sembunyikan. Namun kalau kita lihat, apakah Yesus langsung menghukum perempuan Samaria itu? Apakah Yesus langsung marah-marah kepada perempuan Samaria itu? Apakah Yesus langsung yang namanya menghina perempuan Samaria itu? Tidak Bapak Ibu. Ketika Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini telah melakukan dosa, yang dimana dia sudah memiliki suami 5, dan yang pada saat itu bukanlah suaminya, dia tetap menawarkan yang namanya kasih.
Dia tidak menghukumnya, melainkan dia mengasihinya dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Dari kisah ini Bapak Ibu, sangat dahsyat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus tahu tentang kisah hidup Samaria itu yang penuh dengan dosa, penuh dengan yang namanya adalah suatu hal yang tidak baik di dalam hidup perempuan Samaria itu. Tetapi Yesus hadir untuk mengasihinya, bukan untuk menghukumnya. Dan Yesus memberikan kesempatan untuk yang namanya pertobatan. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita itu sebagai buku harian. Hidup kita bagaikan buku harian yang dimana isinya penuh dengan diisi oleh halaman-halaman yang indah, halaman-halaman yang sangat-sangat sukacita. Tetapi ada juga halaman-halaman penuh dengan air mata. Ada juga halaman-halaman yang penuh dengan dosa, kekecewaan, kepahitan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan sudah membaca semua kisah yang ada di hidup kita. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah bukan menjauhkan kita, bukanlah menghina kita, bukanlah tidak ingin menolong kita. Tetapi Tuhan hadir dan Ia mengasihi kita. Dia membuka tangannya untuk memeluk kita kembali. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah menginginkan penyembahan yang sejati. Ketika perempuan Samaria berbicara kepada Yesus, perempuan Samaria membicarakan tempat ibadah. Tetapi Yesus menekankan bahwa penyembahan sejati bukan soal tempat atau ritual, melainkan hati yang tulus datang kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang sejati bukanlah tentang transaksional, tetapi penyembahan sejati tentang relasional. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita diberikan pengharapan oleh Allah. Kita tahu bahwa Allah menawarkan air hidup. Dan juga kita belajar bahwa hari ini bahwa kita harus berani jujur kepada Allah tentang seluruh kisah hidup kita. Kita berani terbuka dengan Allah dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan membangun relasi kembali kepada Allah. Dan juga kita belajar firman Tuhan hari ini bagaimana kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenal seluruh hidup kita. God knows my story. Yang dimana Allah mengasihi kita padanya dan rindu membawa kita dalam relasi yang sejati bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.